Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasanu utawi iki iku nerangake hadis hasan. Al-hasanu utawi hadis hasan lugatan ilmu cara bahasa iku ma perkara tastahi kang nyenengi ing ma apa nafsu jiwa. Wastilahan utawi hadis hasan ilmu cara istilah huwa ya al-hasan istilah iku al-haditsu hadis. Alladhi hadis ittasala kang sambung apa sanaduhu sanate hadis, sanate alladhi binaklil adli kalawan penukilani rawi kang adil. Alladzi adil qalla kang luwih sithik apa dhabtuhu hafalani alladzi andarajatil sahih saking derajate perawi hadis sahih. Wa qala lan sepi apa hadis minasyudzudzi saking syad wal illati lan illah. Fasyurutuhu maka utai pira-pira syarat hadis hasan iku khamsatun ana lima. Al awal utai kang witan iku ittisalus sanadi sambungi sanad. Asani utai nomor loro iku andalatur rawi adil rawi. Asali utai nomor telu iku dokter rawi dobite rawi. Wal muradu utai kan karapake iku ayakuna ento ana apa doktuhu dobite rawi hafalni rawi iku aqallu luwih sithik min rawil sahih saking para perawi hadis sahih. Ay khafifu dokti tegese tipis hafalane, ringan hafalane. Arabi utai nomor wakat iku khuluhu sepini hadis minasyudud syad. Al-khamis utai nomor 5 iku khuluhu sepini hadis min ilati sakin ilat. Fa'ulima maqadin warruhi wa bihadza kalon ikilah lima apa ana syurutul hasan saat amani pira-pira syarat hadis hasan iku mithla syurutis sahih seperti persyaratan hadis sahih. Fima dalam perkara ada kang nulayani apa ma asyartu tsalits yang syarat nomor 3. Wa huwa tawi syartu tsalits iku adabtu hafalan. Fa in dabat fa innahu muqasatamani adabat atau asyartu tsalits fi sahih hadis sahih iku yustaratu dinasyaratake apa ayakuna ento ono apa dapat iku fil martabatil ulya ing dalam level kang paling tinggi. Amma fil hasani anapun utai dalam hadis hasan fa innahu maqasatamani hadis hasan iku la yustaratu ora dinasyaratake dzalika mengkono ni ayakuna fil martabatil ulya bal bali yaktafi cukup bi sifati tapi kalawan ringani hafalan. Misalu utawi contohnya hadis hasan iku hadis Muhammad bin Amrin bin Alqamah bin Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa Muhammad bin Amrin maka utawi Muhammad bin Amr hadza iku masyhur viral terkenal bisa dikalawan kejujuran wala salan ora ono sapa Muhammad iku fi ghayatil hifdzi dalam puncak-puncake hafalan. Hukmuhu utawi hukum hadis sahih iku huwa utawi hukmu hadis sahih iku mithlu sahih seperti hadis sahih fil ihtijaj ing dalam isran kawi hijah wal amal lan wajib ngamalake bihi kalawan hadis hasan. Hukmuhu utawi hukum hadis hasan ya. Wa ing kana sanajan ono apa hadis hasan iku dunahu ing dalam bawahnya hadis sahih fil kuwati dalam kuwati. Walihada lan karena ikilah yuqaddamu dan dinginake alaihi ing atas hadis hasan apa sahih hadis sahih inta ta'arud nalakane bertentangan. Lianahu karena saat tamane hadis sahih iku ala lawih tinggi min sang hadis hasan apane rudwatan tingkatane. Idil hasan karena saat tamane hadis hasan iku kasron luwih pendek apa rijaluhu rawi ini hadis hasan an rijali berkurang rijaluhu rawi ini hadis hasan an rijali sahih saking rawi ini hadis sahih fil hifdzi dalam hafalan wa dhabtilan dhabat. Amma rijalus sahih pun utawi para perawi hadis sahih fahum maka utawi rijalus sahih iku fi qaidil hifdzi dalam puncak hafalan wa dhabtilan ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan bab menerangkan hadis hasan. Hasan secara bahasa adalah ma tastahihin nafsu, sesuatu yang disukai oleh nafsu. Wastilahan adapun hasan secara istilah adalah
al-hadis alladhi ittasala sanaduhu binaqlil adli alladhi qalla dhabtuhu an darajatis sahih. Hadis yang sanadnya sambung dinukil oleh rawi yang adil yang hafalannya atau tingkatan dobitnya para perawi berada di level berada di level bawahnya para perawi hadis sahih. Wa qala minasyudud, tidak ada syad, wal illatu, tidak ada ilat. Wa qala minasyudud wal illah. Fasyartuhu fasyurutuhu khamsatun. Syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama ittisalus sanad. Yang pertama syaratnya sambung. Kemudian yang kedua atsani adalatur rawi. Rawi yang adil. Ini udah dijelaskan di hadis hasan ya. Itu syarat-syarat bagaimana adalatur rawi bagaimana. Atsalis yang ketiga dhabtur rawi. Dhabitnya rawi. Maksudnya al-muradu maksudnya ayyakuna dhabtuhu, dhabitnya rawi aqalla min rawi sahih, berada di bawahnya para perawi hadis sahih di dalam urusan dhabit. Kalau di dalam hadis sahih disyaratkan tamamud dhabt, sempurna hafalannya, ingatannya berada di level atas. Kalau sahih tidak harus seperti itu. Yang penting dia cukup punya hafalan. Ar-rabi'u yang keempat khuluhu minasyudud, tidak ada syad. Al-khamis khuluhu minal illah, tidak ada illah. Fa'ulima, maka diketahuilah bihadza, dengan keterangan di atas ini, anna syurutal hasan, bahwasanya persyaratan hadis hasan mithla syurutis sahih, itu sama dengan persyaratan hadis sahih. Fima ada syarat salis, selain syarat yang ketiga. Di 1 sampai 5 sama, cuman yang ketiga saja yang ada bedanya. Bedanya bagaimana? Wa huwa ad-dhabtu, yaitu di dalam hadis hasan hanya disyaratkan dhabt. Fa innahu fi sahih, karena di dalam hadis sahih itu yustaratu, disyaratkan ayyakuna fil martabatil uliyah. Rawinya itu tidak hanya dhabt, tapi disyaratkan tamamud dhabt, berada di derajat tertinggi, level tertinggi. Sedangkan di dalam hadis hasan itu yang demikian itu tidak disyaratkan, tetapi cukup dengan dhabit yang sederhana saja. Amma fil hasan fa innahu la yashrutu dzalik bal yaktafi bi khiffatil dhabt. Misalnya contohnya hadis hasan, hadisu Muhammad. Hadisu Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ada hadisnya Muhammad. Muhammad bin Amr ini masyhur sidqi, orang yang terkenal jujur. Jadi dia punya sifat jujur. Namanya orang jujur, secara zahir apa yang dia sampaikan itu orang-orang akan membenarkan, wong dia itu nggak pernah bohong, ya kan? Walaysa fi ghayatil hifdzi, akan tetapi di dalam urusan hafalan dia itu tidak kuat hafalannya. Dan disinilah yang mengurangi hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr ini tidak masuk hadis sahih. Walaupun terkenal jujur, tapi dia mempunyai kelemahan dalam urusan hafalan. Hukumnya hadis hasan. Wa huwa mithlu sahih, seperti hadis sahih, fil ihtijaj, bisa dijadikan hujjah, wal amalu bihi, bisa diamalkan, wajib mengamalkan. Wa in kana dunahu fil quwwah, walaupun hadis hasan ini derajatnya berada di bawahnya hadis sahih di dalam kekuatannya, kuatnya hafalan. Walihada, dan inilah, karena alasan inilah, yuqaddamu, didahulukan, alaihi, atas hadis hasan, asal hadis sahih, inta ta'arud, ketika
bertentangan. Kalau ada hadis hasan dan sahih bertentangan, maka yang didahulukan adalah hadis sahih. Li'annahu, karena sesungguhnya hadis sahih a'la min hurubatan, itu levelnya berada lebih tinggi dari hadis hasan. Idil hasan qasarat rijaluhu, karena hadis hasan itu mempunyai derajatnya itu berada di bawah hadis sahih. Idil hasan qasarat rijaluhu an rijalis sahih fil hifdzi wa dhabit, karena hadis hasan itu para perawinya derajatnya berada di bawah hadis sahih di dalam hafalan dan ingatan. Amma rijalus sahih, adapun hadis sahih, maka fahum para perawi-perawinya fi ghairi hifdzi wa dhabt, itu ada di dalam puncak hafalan yang kuat dan ingatan yang kuat. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau hadis sahih itu ittisalus sanad, adalatul rawi, kemudian yang ketiga tamamud dhabt. Di 1, 2, 3, 4, 5 sama kecuali syarat yang ketiga. Kalau hadis sahih itu harus tamamud dhabt, hafalnya di level tertinggi, bihaitsu yatamakkanu istihdaruhu mata sya'ah, kapanpun rawi para perawi hadis itu mau menghadirkan hafalannya, ditanya apapun tentang hadis-hadis yang dia hafal, itu bisa mengutarakan, bisa menyebutkan, itu baru dikatakan hadis sahih. Kalau dia hanya hafal saja, hanya dhabt saja, tidak tamamud dhabt, maka hadis itu tidak dikatakan sahih tapi dikatakan hasan. Nah, hukumnya sama dengan hukumnya hadis sahih, bisa dijadikan hujjah baik di dalam akidah dan hukum, kemudian wajib mengamalkan walaupun secara derajatnya lebih kuat hadis sahih. Wallahu alam.